Hai teman-teman, beberapa waktu lalu aku nonton sebuah podcast dan di situ kesebut satu ayat dari Al-Quran yang bikin aku tuh cukup terdiam gitu. Bahkan sempat aku ulang beberapa kali bagian ayat itu. Dari situ aku sempat merenungi beberapa hal dan akhirnya jadilah video ini. Apa yang aku share di sini sifatnya universal ya, teman-teman, walaupun memang terinspirasi dari satu ayat di Al-Quran. Jadi tetap bisa disimak oleh teman-teman yang non-muslim juga. Dan apa yang aku share adalah sesuai pemahaman, pengalaman, dan kesadaranku saat ini. Jadi ini bukan refleksi yang sifatnya final ya, teman-teman. Jadi singkatnya, ayat tersebut mengatakan, tanda-tandaku, aku sebar di luar angkasa dan di dalam dirimu. Yang pertama kali muncul di kepalaku adalah mikro dan makrokosmos. Habis itu berkembang ke as within so without. Dan setelah itu berkembang lagi kemana-mana sampai akhirnya mendarat di fase kesadaran. Nah, fase kesadaran ini yang nanti aku coba urai di sini ya, teman-teman. Ayat tersebut adalah kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat-ayat kami di segenap penjuru atau ufuk dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ufuk atau luar angkasa itu tadi adalah makrokosmos yang meliputi alam semesta, kehidupan, kejadian, peristiwa, dan lain-lain. Intinya adalah apapun yang di luar diri kita. Misalnya, keteraturan cara semesta bekerja, siklus alam, di sini ada siang malam, ada pergantian musim, ada kelahiran dan kematian, juga synchronicity dalam hidup, pertemuan, peristiwa, timing yang terasa diatur, serendipity, dan lain-lain, dan juga termasuk hukum sebab akibat dalam kehidupan atau karma pala. Aku rasa itulah kenapa ada yang suka bilang, the universe is constantly speaking. Karena segala sesuatu di luar diri bisa jadi cermin, pesan, atau pengingat. Dan pada diri mereka atau di dalam dirimu itu tadi adalah mikrokosmos, yaitu manusia, teman-teman, diri kita sendiri. Ini bisa mencakup kesadaran atau consciousness, intuisi, hati nurani, rasa damai atau gelisah sebagai kompas, proses healing, awakening, transformasi batin, emosi yang muncul sebagai sinyal, dan juga pengalaman spiritual atau inner knowing. Artinya, tubuh, hati, dan kesadaran kita adalah ruang pengalaman. Kalau dirangkum singkat secara spiritual, aku rasa ayat ini kayak menyampaikan bahwa Tuhan berbicara lewat dua bahasa, yaitu bahasa semesta atau outer science dan juga bahasa batin atau inner science. Itulah kenapa perjalanan spiritual itu sebenarnya proses melihat pola di luar, lalu mengenali resonansinya di dalam. Makanya sering terasa ada synchronicity di luar, lalu kerasa klik juga di dalam diri kita. Atau sebaliknya, ada perubahan batin, lalu realita luar ikut berubah. Nah, menariknya teman-teman, kalau dikaitkan ke perjalanan kesadaran, ayat ini juga aku rasa selaras dengan prinsip yang sering muncul di banyak tradisi, bahwa outer universe adalah reflection of inner universe. Atau kalau di Sufism, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kalau mau bicara cara praktisnya untuk memahami ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, tiap kali ada pengalaman, kita bisa menanyakannya dua arah, teman-teman. Dari ufuk atau sisi luar, kita bisa menanyakan, kenapa peristiwa ini muncul sekarang? Pola apa yang sedang ditunjukkan oleh hidup? Lalu pertanyaan yang ke dalam diri, apa yang aku rasakan? Bagian mana dalam diriku yang sedang diajak sadar atau pulih? Tanda-tanda di ufuk dan di dalam diri ini bisa dibaca dalam 3 lapisan kesadaran. Kita masuk dari yang paling luar sampai yang paling esensial ya, teman-teman. Lapisan pertama adalah iman dan pengakuan. Di level ini artinya, alam semesta adalah bukti kebesaran Tuhan. Tubuh dan kehidupan adalah bukti kebijaksanaannya. Misalnya, kompleksitas tubuh manusia, keteraturan semesta, ini bagaimana semua bergerak dalam hukum dan ritmenya sendiri, dan juga bagaimana hidup sering terarah walau kita nggak sepenuhnya mengontrol.
Aku rasa di sini kesadarannya ada yang mengatur, aku tidak berjalan sendiri. Ini level recognition, teman-teman, melihat tanda. Dari situ tumbuh rasa hormat karena melihat keagungan Tuhan, rasa percaya, dan juga berserah. Layer berikutnya, layer kedua adalah kesadaran spiritual. Nah, ini yang aku mention tadi, teman-teman, as within so without. Aku rasa di sini maknanya bergeser dari alam menunjukkan Tuhan menjadi alam mencerminkan keadaan batinku. Contohnya di layer ini, saat ada inner chaos, hidup terasa penuh konflik. Saat ada inner clarity, realita terasa lebih selaras. Atau bisa juga, orang yang datang akan memantulkan luka atau pelajaran tertentu. Dan situasi yang berulang, itu menunjukkan pola batin yang belum selesai. Di sini aku ngerasanya ayat itu kayak berbicara, tanda di ufuk sebenarnya resonansi dari tanda di dalam dirimu. Ini layer yang biasanya muncul di perjalanan healing, teman-teman. Inner work, begitu juga energy work seperti Reiki. Jadi mikrokosmos atau diri kita dan juga makrokosmos atau hidup dan semesta, keduanya ini saling memantulkan. Berikutnya layer ketiga adalah oneness atau non-dual awareness. Di layer ini, maknanya bukan lagi dalam dan luar saling mencerminkan, tapi dalam dan luar sebenarnya tidak terpisah. Ufuk dan dirimu hanyalah dua cara pengalaman yang muncul dalam satu kesadaran yang sama. Kesadarannya di sini akhirnya menjadi yang melihat tanda, yang menjadi tanda, yang menciptakan pengalaman, itu semua berasal dari sumber yang sama. Dalam bahasa Sufi, yang dicari dan yang mencari berasal dari yang satu. Atau kalau dalam bahasa pengalaman saat kita berubah maka realita berubah, ini bukan karena kita mengubah dunia, teman-teman. Tapi karena kita dan pengalaman dunia muncul dalam medan kesadaran yang sama. Jadi aku rasa ayatnya di layer ini nih kayak bilang, kami memperlihatkan tanda di luar dan di dalam, sampai kamu menyadari semuanya berasal dari satu realitas. Kalau dirangkum sampai sini, layer 1 adalah Tuhan terlihat melalui ciptaan, layer 2 adalah di mana realita luar mencerminkan kondisi batin, dan layer 3, tidak ada luar dan dalam, semuanya manifestasi dari yang satu. Aku rasa ayat ini powerful banget, teman-teman, karena menggambarkan jalur spiritual yang lengkap. Pertama kita melihat tanda, habis itu kita merenungkan tanda-tanda itu, lalu muncullah yang namanya self-awareness, lalu healing, habis itu kita menyadari keterhubungan, dan akhirnya pelan-pelan dari situ kembali ke ketunggalan. Ini yang sering aku sampaikan sebagai perjalanan return to wholeness. Sampai sini mungkin kita bisa lihat peta besarnya ya, teman-teman. Di mana layer 1 adalah recognition, di situ ada sesuatu yang lebih besar, energi ada, dan kesadaran mulai terbuka. Layer 2 adalah reflection. Outer sama dengan inner. Di sini ada healing, shadow work, pola, karma, dan juga energi relasi. Dan di layer ketiga, oneness, ini tentang connectedness, di mana kita tidak terpisah, dan return to wholeness. 3 layers itu tadi adalah layers realization, teman-teman. Jadi 3 layer kesadaran itu aku rasa bisa dibilang sebagai perubahan cara melihat realitas, atau shift of consciousness. Atau kalau dalam bahasa spiritual, itu yang suka disebut sebagai awakening. Nah tapi itu baru perubahan cara melihatnya, teman-teman, baru dari sisi pemahamannya, dan juga realization itu tadi. Dan di sini, banyak orang pikir perjalanannya selesai. Padahal itu belum jadi embodiment. Dan untuk akhirnya jadi embodiment, ada 2 fase, teman-teman. Fase pertama adalah fase pematangan. Di fase yang sangat awal atau awakening awal, kita mulai peka dengan synchronicity, energi, pesan semesta, tanda-tanda semesta, dan lain sebagainya. Di sini kita cenderung mencari makna, sampai akhirnya terasa jelas. Di fase awal kita cenderung melihat angka berulang, di situ kayak ada sesuatu yang meaningful, mungkin juga ada mimpi yang kita rasa itu memberi pesan, ada peristiwa-peristiwa kecil yang terasa sebagai tanda,
Dan juga omongan orang itu terasa seperti jawaban semesta. Dan memang teman-teman, di fase awal awakening, sensitivitas ini bagian dari terbukanya kesadaran. Tapi kalau nggak matang, akhirnya bisa bergeser jadi overinterpretation, spiritual anxiety. Di sini kita akhirnya kayak terus bertanya-tanya, ini pertanda apa ya, dan lain sebagainya. Bisa juga decision paralysis, di mana kita nunggu sign terus-menerus gitu ya. Atau yang lebih halus, kehilangan groundedness. Dalam tradisi spiritual, ini sering disebut attachment to signs. Dari situ, ada satu fase yang sering muncul. Bukan awakening lagi, teman-teman, tapi refinement. Inilah proses pematangannya. Ini di mana kesadaran berubah dari aku mencari tanda, menjadi aku kembali ke keheningan yang membaca tanda tanpa melekat. Atau kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, awalnya semesta berbicara kepadaku, lalu matangnya, aku hadir cukup tenang untuk tahu mana pesan dan mana yang bukan. Di fase ini terjadi 3 pergeseran, teman-teman. Yang pertama adalah dari mencari tanda, akhirnya menjadi selaras. Di sini bukan lagi semesta ngasih sign apa, tapi apakah hatiku tenang? Apakah tubuhku terasa selaras? Apakah ini terasa expansive atau contracted? Inner alignment di sini adalah kompas utamanya. Yang kedua adalah pergeseran dari excitement ke grounded trust. Awal awakening itu banyak sekali wow moment. Di maturity, hidup biasa pun bisa terasa sakral, bisa terasa penuh gitu ya. Dan gak perlu drama kosmik untuk merasa terhubung. Pergeseran ketiga adalah dari membaca simbol menjadi kehadiran. Ini yang paling dalam, teman-teman. Di titik ini, bukan angka yang penting, dan juga bukan synchronicity yang penting. Tapi, kehadiran kita sendiri itu udah menjadi tanda. Atau dalam bahasa non-dual, kesadaran yang jernih itu lebih tinggi dari semua fenomena yang muncul di dalamnya. Kalau ditarik ke ayat tadi, layer awal adalah tanda di ufuk dan di dalam dirimu. Layer matang, bahkan kebutuhan untuk mencari tanda pun itu perlahan hilang. Karena yang dicari sudah terasa di dalam kehadiran itu sendiri. Ini teman-teman adalah sebenarnya fase return to simplicity, return to stillness, dan juga return to wholeness. Di fase ini akhirnya bukan lagi mencari tanda, menganalisa tanda, dan juga excited dengan tanda. Tapi melihat tanpa melekat dan juga tanpa perlu makna berlebihan. Fenomena boleh muncul, intuisi juga boleh muncul, sinkronisitis pun boleh terjadi. Tapi batin kita tetap tenang, sederhana, dan gak naik turun mengikuti fenomena. Itu sebenarnya adalah quiet seeing, teman-teman. Dan ini biasanya terasa seperti sensitivitas tetap ada, tapi emotional reactivity-nya menurun. Gak gampang terseret energi luar, dan gak merasa setiap hal itu harus dimaknai secara spiritual. Kalau ditarik ke bahasa Reiki level 3, energi mengalir, tapi sistemnya sudah stabil. Di sini kesadarannya adalah gak lagi mengejar pengalaman, gak memaknai atau mencari makna secara berlebihan, gak ada drama spiritual, dan juga fenomena ada, tapi gak menggoyahkan. Ini adalah fase di mana sistem saraf kita menyesuaikan dengan spiritual insight. Di sini ketunggalan bukan cuma dipahami lagi, teman-teman, tapi mulai terasa stabil dalam keseharian. Fase kedua adalah fase ketenangan yang tidak mencari pengakuan. Di sini pergeserannya lebih dalam lagi. Fase kedua ini bisa juga disebut quiet being atau embodiment. Ini bukan lagi aku melihat semuanya sebagai satu, tapi cara kita hadir sudah terasa utuh. Tanda-tandanya di fase ini adalah gak lagi menunjukkan atau menampilkan sisi spiritual supaya terlihat spiritual, gak butuh validasi eksternal, berbagi tanpa dorongan untuk meyakinkan, tetap tenang di naik turunnya hidup, bisa berbagi tanpa attachment akan hasilnya, dan juga presence becomes the teaching. Hubungannya dengan perjalanan layer sebelumnya adalah
Layer 1 itu dimana kita melihat Tuhan di tiap ciptaannya. Layer 2, hidup mencerminkan kondisi batin kita. Dan layer 3 adalah ketunggalan. Dan di dalamnya ada fase 1 yaitu pematangan atau quiet seeing. Dan fase 2, ketenangan yang tidak mencari pengakuan sebagai quiet being. Dan di fase 2 ini yang terjadi teman-teman adalah bukan lagi aku memahami ketunggalan, tapi hidup kita mulai memancarkan rasa utuh itu secara natural. Tanpa effort, tanpa keinginan untuk tampil atau terlihat, dan juga tanpa spiritual identity yang perlu dipertahankan. Yang ada hanya kehadiran atau presence kita yang utuh dan stabil. Kalau ditarik ke return to wholeness, fase 2 ini adalah fase di mana wholeness nggak lagi dipelajari, tapi sebagai landasan hidup kita. Singkatnya, level 1-3 adalah kesadaran terbuka. Fase 1 dan 2 adalah kesadaran itu turun ke tubuh, ke sistem kita, dan juga ke cara hidup. Atau lebih sederhananya, ini dari awakening, integration, lalu embodiment. Ini sama flow-nya dengan yang pernah aku share di video Spiritual Awakening beberapa waktu lalu ya, teman-teman. Linknya ada di description kalau ada yang perlu. Tapi di sini kita perluas sedikit lagi uraiannya. Juga kita masuk dari pintu yang berbeda, yaitu dari ayat di awal itu tadi. Di sini aku rasa perjalanan ini jadi punya makna yang lebih luas, teman-teman. Karena saat kita udah nggak lagi sibuk memperbaiki diri, nggak lagi mencari validasi, nggak lagi bereaksi berlebihan terhadap hidup, kehadiran kita ini mulai terasa berbeda bagi orang lain. Lebih tenang, lebih nggak menghakimi, dan juga lebih memberi ruang tanpa kita berusaha menjadi apapun. Dan aku rasa ini juga nyambung sama tulisanku yang baru-baru ini, yaitu tentang rahmatan lil alamin. Aku rasa itulah maknanya juga, bahwa rahmat itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tapi sesuatu yang memancar, teman-teman, saat batin kita udah kembali utuh. Di titik ini, artinya kita nggak lagi berusaha membantu semua orang, dan nggak lagi berusaha mengubah siapapun. Tapi kehadiran kita sendirilah yang menjadi ruang yang aman. Dan dari ruang itu, orang lain bisa kembali ke dirinya sendiri. Aku rasa rahmat terbesar itu bukan saat kita memperbaiki atau menyembuhkan orang lain, tapi saat kehadiran kita nggak menambah atau menjadi beban bagi siapapun. Sekarang, aku mau share satu pertanyaan reflektif ya, teman-teman. Kalau aku berhenti berusaha menjadi spiritual, apa yang tersisa? Di layer 1-3, biasanya jawabannya praktis, teknik, meditasi, energi, ritual, atau identity sebagai praktisi, coach, mentor, teacher, dan lain-lain. Di fase 1 dan 2, yang mulai terasa adalah keheningan, kesederhanaan, rasa cukup, kehadiran atau presence, compassion yang natural, dan juga nggak ada lagi yang perlu ditampilkan. Yang menarik adalah seringnya jawabannya itu hanya presence aja, teman-teman. Dan dari situ, biasanya muncul satu pergeseran halus tapi besar. Misalnya kalau aku pakai contohnya dari jalur Reiki. Ini akhirnya bukan lagi aku melakukan Reiki, tapi kehadiranku sendiri sudah membawa kualitas Reiki. Mungkin ada yang bingung, kok dari ayat tadi larinya bisa ke keutuhan atau wholeness? Kita urai pelan-pelan ya, teman-teman. Karena kalau diperhatikan strukturnya, mengalirnya ocehanku ini adalah cerminan dari isi ocehan itu sendiri. Dan akhirnya, ayat itu memang secara alami mengarah ke sana, teman-teman. Kita lihat alurnya tanpa interpretasi tambahan dulu ya. Ayatnya adalah tanda di ufuk atau di luar dan di dalam dirimu, sampai menjadi jelas kebenarannya. Di sini awalnya kita melihat keluar, lalu kita melihat ke dalam, sampai terjadi kejelasan. Ini sebenarnya struktur klasik perjalanan kesadaran. Outer, inner, realization. Dan kalau realization itu stabil, apa yang terjadi? Fragmentasi berkurang, konflik batin berkurang, pemisahan berkurang. Bahasa modernnya, integration, coherence, dan wholeness. Jadi sebenarnya
return to wholeness itu bukan tambahan dari luar, teman-teman. Itu adalah konsekuensi alami dari melihat, memahami, lalu menyatu. Kalau ditarik lebih halus lagi, selama seseorang masih melihat luar versus dalam, dunia versus diri, spiritual versus hidup, Tuhan versus aku, itu artinya masih ada dualitas pengalaman. Ayat itu kayak mengatakan, lihat keduanya dan teruslah lihat sampai jadinya jelas. Dan saat jelas itu stabil, batas-batas itu jadi melembut. Itulah yang akhirnya sampai ke return to wholeness. Aku rasa mungkin di titik inilah ayat di awal tadi terasa semakin hidup, teman-teman. Bahwa tanda-tanda itu ditunjukkan di luar dan di dalam diri kita, sampai akhirnya kita menyadari yang kita cari selama ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Dan pelan-pelan kita sedang kembali. Kembali ke keheningan, kembali ke kesederhanaan, kembali ke keutuhan. Return to wholeness. Dan mungkin, kalau akhir-akhir ini perjalanan kita terasa semakin sunyi, bisa jadi kita nggak kehilangan arah, teman-teman. Bisa jadi kita sedang pulang. Terima kasih, teman-teman.